Halo teman-teman, selamat datang di channel Harapan Jaya Subarmandia dari Prodi Sistem Informasi B Sarjana S1. Dan pada video kali ini saya akan membahas materi tentang mengenai pernyataan berulang, yang dimana kalian bisa cari detailnya apa yang dimaksud dengan pernyataan berulang di W3 School Python Looping. Dan sebelum kita masuk ke tutorialnya ya guys ya, terlebih dahulu kita intro. Oke, langsung saja ke tutorialnya, yang dimana looping atau perulangan digunakan untuk mengerjakan satu atau pernyataan selama kondisi bernilai true. Dan pernyataan juga terdapat dua jenis, yaitu ada pernyataan berulang, maksud saya pernyataan berulang terdapat dua jenis, yang dimana ada while dan for. Dan untuk kita mengetahui satu persatu ya guys ya, apa itu while? While adalah pernyataan berulang yang digunakan untuk mengerjakan satu atau banyak pernyataan selama kondisi bernilai benar atau true. Dan aturan penulisan sintak dari while yaitu while dalam kurung ekspresi titik dua dan pernyataan. Yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa ekspresi jika bernilai true ya teman-teman, maka pernyataan di bawah akan dikerjakan. Dan jika ekspresi bernilai false, maka pernyataan di bawah juga tidak akan dikerjakan. Sebagai contoh dari soal yang sudah ada di sini, bahwa buat kode Python untuk menampilkan string unika sebanyak 10 kali. Oke, di sini saya udah ketikkan ya guys ya. Guys, inilah jawaban dari soal yang pertama tadi, yang dimana dari baris pertama dikatakan di sini adalah i adalah variabel, dan variabel ini memberi nilainya 1. Oke. Dan baris kedua adalah y dalam kurung i lebih kecil dari atau sama dengan dari 10 dan titik 2, yang dimana di sini adalah dari awal dari loop yaitu while, dan kondisi i lebih kecil dari atau sama dengan dari 10, berarti loop akan terus berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10 ya teman-teman ya. Kalau di baris ketiga yaitu print untuk mencetak kata unikanya ke layar. Dan baris yang keempat itu adalah bagian yang sangat penting ya guys ya, dimana setiap kali loop berjalan nilai i akan bertambah 1. Ini akan memastikan bahwa pada suatu saat nilai i akan menjadi 11, dan kondisi i dari baris yang kedua tadi tidak lagi terpenuhi sehingga loop akan berhenti. Itu ya guys ya. Maka kita bisa run di sini ya. Nah, di sini udah berhasil ya guys ya. Ini bisa dikatakan true. Maka dari yang di atas tadi ya, pernyataan kita sudah dikerjakan ya. Dia memberi unika sebanyak 10 kali. Itu adalah contoh dari pertama ya guys ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah tahu while tadi ya kan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua yaitu for. For adalah digunakan untuk mengerjakan pernyataan secara berulang.
dengan sintaknya ya teman-teman ya. Di sini ditulis for var in range nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan pernyataan di bawah, dan jangan lupa dikasih titik 2 di sini. Ini dikasih ya teman-teman, kita ada tanda merah ini yang dimana itu adalah optimal, bisa dituliskan atau bisa tidak dituliskan. Oke, langsung saja kita masuk ke kode Python-nya teman-teman untuk mengetikkan angka 1 sampai 50. Di sini saya sudah buat ya teman-teman ya. Oke, kita udah masuk ke soalnya tadi ya teman-teman. Di sini soal yang pertama tadi ya, for dari baris pertama, for i in range dalam kurung 1, jangan lupa dikasih komanya di sini 51, dan titik 2, dan baris kedua p dalam kurung i. Dan saya akan jelaskan ya teman-teman, dari baris pertama adalah ini adalah for sebagai loop yang dimulai bahwa i ini adalah bernilai 1, nilai 1 ya. Pada iterasi yang pertama i ini adalah bernilai 1, dan sedangkan kalau di print nanti ya teman-teman untuk mencetak akan 1 ke layar, maka loop berlanjut ke iterasi berikutnya, yang dimana proses dari i ini yang kita print nanti untuk mendapatkan di bawah ya guys ya, akan berulang nilainya selama mencapai 50. Kenapa kita kasih 51 di sini? Karena jika kita kasih 50 di sini ya teman-teman, maka berkurang jadi 49. Itu yang namanya kita kasih di sini 51 supaya nilainya bisa 50. Karena dari soalnya tadi kan beri nilai 1 sampai dengan 50. Maka dari itu jika kita run di sini, maka nilainya dari awal 1 sampai 50. Itu teman-teman ya. Itu adalah bagiannya for itu cuma menampilkan nilai aja ya teman-teman ya, nilai yang bisa kita buat berapa, 1000, 100, dan sesuka kalian ya. Baik teman-teman, demikianlah hasil dari tutorial saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaklumi. Dari kesimpulan di sini ya teman-teman, kesimpulannya yaitu kedua jenis loop ini sangat penting dalam pemrograman Python dan memungkinkan kita untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang. Pemilihan antara while dan for bergantung pada kebutuhan spesifik program Anda. Itu ya teman-teman ya. Dari tadi kan kalian tidak tahu apa perbedaan dari while dan for. Baik, saya akan menjelaskannya di sini secara detail ya teman-teman ya. Perbedaan dari pasti ada yang bertanya, kenapa itu while sama dengan itu for. Baik teman-teman, saya akan menjawab bahwa ada perbedaan sedikit juga dari while dan for, dimana kalau while digunakan ketika kita ingin mengulang blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi dan kita mungkin tidak tahu berapa kali loop perlu dijalan. Sedangkan kalau for digunakan ketika kita ingin mengulang blok kode sejumlah kali yang diketahui atau ketika kita ingin mengiterasi elemen-elemen dalam urutan seperti daftar atau rentang angka.
Demikian dari tutorial saya. Salam dari saya. Thank you.